Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Febrianti Putri akan presentasi mengenai tugas mata kuliah karya tulis ilmiah. Dosen pengampu Dr. Masabus Tibrani MSI dan Nike Anggraini MSc. Analisis kritis artikel jurnal atau sumber primer. Judul calon skripsi pengaruh limbah air cucian beras terhadap pertumbuhan tapak darah impor Pinka Rosea L. dan sumbangannya pada pembelajaran biologi SMA, disusun oleh Tri Febrianti Putri, NIM 06091381823058. Strata 1, Pendidikan Biologi jurusan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya tahun 2021. Struktur analisis artikel. Calon skripsi, judul pengaruh limbah air cucian beras terhadap pertumbuhan tapak darah impor, Pinka Rosea L. dan sumbangannya pada pembelajaran biologi SMA, oleh Tri Febrianti Putri. Yang kedua, identitas artikel. Judul artikel pertama yaitu karakter morfologi dan fisiologi tapak darah, Pinka Rosea L. Judul yang kedua yaitu pengaruh pemberian limbah air cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat, Ipomeret Tanspoir. Dan judul yang ketiga yaitu potensi limbah air cucian beras terhadap pupuk organik cair pada pertumbuhan pakcoy, Brassica Rafael. Penulis pertama Sukarman, Darwati, dan Rusmin. Yang kedua Angga Elia Bahar, Rian Budi Setiawan, MSI, dan Terawasni, SD. Yang ketiga Wardia, Linda, dan Habnati Rahmatan. Jurnal pertama Jurnal Penelitian Tanaman Industri, volume 6, nomor 2, tahun 2000, halaman 50-58. Yang kedua Jurnal Biologi edisi 1, volume 6, tahun 2012, halaman 15. Dan yang ketiga Jurnal Biologi Edukasi edisi 12, volume 6, nomor 1, Juni 2014, halaman 34-38. Isi artikel 1. Topik artikel, karakter morfologi dan fisiologi tapak darah Pinka Rosea L. Informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan, jelaskan juga pemanfaatannya. Berikut merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan dan letak pemanfaatannya. Pertama, tapak darah atau kembang tembaga Pinka Rosea L merupakan salah satu tanaman obat yang penting. Seluruh bagian tanamannya dapat dimanfaatkan sebagai obat, diantaranya obat penenang, penurun tekanan darah tinggi, menyembuhkan penyakit hati dan tumor. Tapak darah mengandung dua alkaloid yang sekeluarga yaitu vinblastine dan vincristine yang dapat digunakan untuk mengobati kasus-kasus leukemia tertentu. Pemanfaatannya yaitu informasi ini menunjukkan manfaat dan khasiat tanaman tapak darah. Informasi ini mendukung latar belakang bagian tanaman tapak darah bagian 1 dan kajian pustaka bab 2. Yang kedua yaitu tanaman herba dari suku Apocynaceae. Ini dikenal mempunyai dua jenis yaitu tapak darah bunga putih dan bunga merah muda. Sampai saat ini, tapak darah masih merupakan tanaman hias, sering ditemukan tumbuh liar, sehingga informasi mengenai cara budidayanya masih terbatas. Informasi ini merupakan pengantar informasi mengenai jenis dan varietas tanaman tapak darah. Informasi ini mendukung latar belakang bagian tapak darah bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Yang ketiga, yaitu di India sudah dilakukannya penelitian untuk meningkatkan produksi dan kandungan asam amino pada daun tapak darah dengan penggunaan zat pengatur tumbuh atau ZPT dan perlakuan kimia lainnya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi permintaan bahan baku obat tradisional yang memenuhi standar, informasi mengenai beberapa aspek budidaya sangat diperlukan. Pemanfaatannya yaitu informasi ini menunjukkan pentingnya dalam meningkatkan produksi tanaman tapak darah untuk mengantisipasi permintaan baik itu dari bahan baku obat maupun tanaman hias, sehingga mendukung latar belakang bagian tanaman tapak darah bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. C.
pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan. Adapun pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait pemanfaatan adalah sebagai berikut. 1. Pada jurnal dijelaskan bahwa tanaman herba dari suku Apocynaceae ini dikenal mempunyai dua jenis, yaitu tanaman tapak darah bunga putih dan bunga merah muda. Sampai saat ini, tapak darah masih merupakan tanaman hias, sering ditemukan tumbuh liar, sehingga informasi mengenai cara budidayanya masih terbatas. Apakah tanaman tapak darah hanya terdiri dari dua jenis? Apakah ada varietas lain selain bunga putih dan bunga merah muda? D. Bibliografi Sukarman, Darwati, dan D. Rusmin, tahun 2017, Karakter Morfologi dan Fisiologi Tapak Darah, Vinka Rosea L., Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Indonesia, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2000, halaman 50 sampai 58. Isi artikel kedua. Topik artikel: pengaruh pemberian limbah air cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat Ipomea reptans Foir. B. Informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan. Jelaskan juga pemanfaatannya. Pertama, pemupukan bisa dilakukan dengan menggunakan pupuk kimia atau anorganik dan pupuk organik. Aplikasi pupuk kimia secara terus-menerus dengan dosis yang meningkat setiap tahunnya justru dapat berpengaruh negatif terhadap struktur tanah, keseimbangan unsur hara tanah terganggu. Pemanfaatannya yaitu informasi ini menunjukkan pentingnya memberikan pupuk untuk mencukupi nutrisi yang diperlukan tanaman. Oleh sebab itu, informasi ini akan diletakkan pada latar belakang bab 1. Yang kedua, penggunaan pupuk organik mampu menjadi solusi dalam mengurangi aplikasi pupuk anorganik dikarenakan mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah sehingga bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen tanaman. Salah satu pupuk organik yang bisa memperbaiki unsur hara tanah dan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas panen adalah limbah air cucian beras. Air cucian beras mempunyai banyak manfaat untuk tanaman, mudah diperoleh petani, dan ramah lingkungan. Memiliki harga yang murah sehingga dapat terjangkau oleh petani. Informasi yang dapat dimanfaatkan yaitu informasi ini menunjukkan bahwa pupuk organik mampu menjadi solusi dalam mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Air cucian beras merupakan salah satu pupuk organik yang dapat memperbaiki unsur hara tanah dan dapat meningkatkan kualitas panen. Informasi ini mendukung latar belakang pada bagian tanaman tapak darah bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Yang ketiga, limbah air cucian beras merupakan hasil buangan yang berasal dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik atau rumah tangga yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Air cucian beras mengandung banyak nutrisi yang terlarut di dalamnya, di antaranya adalah 80% vitamin B1, 70% vitamin B3, 90% vitamin B6, 50% mangan, 50% fosfor, 60% zat besi. Informasi yang dapat dimanfaatkan, yaitu informasi ini menunjukkan bahwa air cucian beras mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Informasi ini akan mendukung kajian pustaka pada bagian bab 2. Yang keempat, berdasarkan hasil penelitian Istiqomah tahun 2012, bahwa air cucian beras berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tomat dan terong. Konsentrasi air cucian beras yang digunakan yaitu 0,25 liter, 0,5 liter, 0,75 liter, dan 1 liter. Konsentrasi 1 liter atau 100% mili memberikan pengaruh yang paling efektif terhadap tinggi dan jumlah daun tanaman tomat dan terong. Informasi yang dapat dimanfaatkan yaitu informasi ini menunjukkan bahwa air cucian beras berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tomat dan terong. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan nutrisi pada air cucian beras dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Informasi ini akan mendukung latar belakang pada bab 1
dan kajian pustaka pada bab 2. Yang kelima yaitu menurut hasil penelitian Ari Wibowo tahun 2012 bahwa pemberian kulit telur dan air cucian beras berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Konsentrasi kulit telur 15 gram dan 100 ml air leri memberikan pengaruh yang paling baik terhadap pertumbuhan tinggi tanaman tomat. Informasi yang dapat dimanfaatkan yaitu informasi ini menunjukkan bahwa konsentrasi yang digunakan pada pengaplikasian air cucian beras dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Informasi ini akan mendukung kajian pustaka pada bagian bab 2. Yang keenam, menurut hasil penelitian Hebi et al. Tahun 1989 menyatakan di dalam limbah air cucian beras mengandung hormon auksin yang berperan dalam pertumbuhan untuk memacu proses pemanjangan sel dan hormon sitokinin yang berperan dalam pembelahan sel atau sitokinesis. Informasi yang dapat dimanfaatkan yaitu informasi ini menunjukkan air cucian beras juga mengandung hormon auksin yang memacu proses pemanjangan sel dan hormon sitokinin yang berperan dalam pembelahan sel. Informasi ini akan mendukung kajian pustaka pada bab 2. Yang ketujuh yaitu peningkatan bobot segar tanaman diduga disebabkan di dalam air cucian beras mengandung zat pengatur tumbuh. CPT pada tanaman didefinisikan sebagai senyawa organik yang dalam jumlah sedikit mendukung dan mengubah proses fisiologi tanaman. Tumbuhan dapat memproduksi zat ini dalam konsentrasi rendah untuk mengatur proses fisiologinya. Informasi yang dapat dimanfaatkan yaitu informasi ini menunjukkan bahwa selain diproduksi oleh tanaman, zat pengatur tumbuh juga dihasilkan oleh air cucian beras. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan bobot segar tanaman. Informasi ini akan mendukung kajian pustaka pada bab 2. C. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatannya, yaitu pertama, pada jurnal menjelaskan bahwa air cucian beras berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tomat dan terong. Konsentrasi air cucian beras yang digunakan yaitu 0,25 liter, 0,5 liter, dan 0,75 liter, dan 1 liter. Konsentrasi air cucian beras 1 liter atau 100% mili memberikan pengaruh yang paling efektif terhadap tinggi dan jumlah daun pada tanaman tomat dan terong. Apakah pada konsentrasi 1 liter atau 100 mili, 100% mili juga dapat memberikan pengaruh paling efektif terhadap pertumbuhan tanaman tapak darah impor? Bibliografi Rahmatan H. 2014, pengaruh pemberian limbah air cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat, Ephemeræ Vanscoy, Jurnal Biologi edisi 1, volume 6, tahun 2012, halaman 15. Isi artikel ketiga. Topik artikel, potensi limbah air cucian beras sebagai pupuk organik cair pada pertumbuhan pakcoy. Brassica Rafael. Informasi-informasi yang penting yang akan dimanfaatkan. Dijelaskan juga pemanfaatannya. Berikut merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan dan letak pemanfaatannya. Pertama, air cucian beras merupakan limbah yang berasal dari proses pembersihan beras yang akan dimasak. Limbah air ini biasanya dibuang percuma, padahal kandungan senyawa organik dan mineral yang dimilikinya sangat beragam. Kandungannya antara lain karbohidrat, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur besi, vitamin B1. Pemanfaatannya yaitu informasi ini menunjukkan bahwa air cucian beras mengandung senyawa organik dan mineral yang beragam. Informasi ini akan mendukung latar belakang pada bagian bab 1. Yang kedua yaitu limbah air cucian beras telah digunakan sebagai pupuk organik cair pengganti pupuk kimia pada beberapa tumbuhan. GNBKK tahun 2012 menyatakan bahwa limbah ini dapat meningkatkan pertumbuhan akar tanaman selada pada jenis dan kadar air cucian beras yang berbeda. Informasi yang dapat dimanfaatkan yaitu
Informasi ini menunjukkan bahwa perbedaan kadar air cucian beras dapat mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Di sini, tanaman yang akan diamati yaitu tanaman tapak darah impor. Jadi, informasi ini dapat mendukung latar belakang yang menjelaskan kaitan pengaruh konsentrasi air cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman tapak darah impor pada bab 1 dan kajian pustaka pada bagian bab 2. Yang ketiga, air cucian beras mengandung karbohidrat, nutrisi, vitamin, dan zat-zat mineral lainnya. Karbohidrat yang ada dalam kandungan air cucian beras ini menjadi perantara terbentuknya hormon auksin dan giberelin. Kedua hormon tersebut banyak digunakan dalam zat perangsang tumbuh buatan. Auksin berfungsi merangsang pertumbuhan pucuk dan kemunculan tunas baru, sedangkan giberelin berfungsi untuk perangsang akar. Pemanfaatannya yaitu informasi ini menunjukkan bahwa salah satu kandungan yang ada pada air cucian beras dapat menjadi perantara terbentuknya hormon pada tumbuhan, yaitu karbohidrat yang terkandung pada air cucian beras dapat menjadi perantara terbentuknya hormon auksin dan giberelin. Giberelin untuk merangsang akar, sedangkan auksin untuk merangsang pertumbuhan pucuk dan tunas baru. Informasi ini akan diletakkan pada latar belakang bab 1. Yang keempat yaitu pemupukan sangat berpengaruh tinggi bagi pertumbuhan tanaman, terlebih bila media tanam tergolong miskin hara. Pemupukan yang tidak tepat baik dari segi jenis, jumlah, cara pemberian, dan waktu pemberian dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pemanfaatannya, informasi ini menjelaskan bahwa jika pemupukan yang dilakukan tidak tepat, baik dari segi jenis, jumlah, cara pemberian, dan waktu pemupukan dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Jadi, informasi ini dapat mendukung kaitan pengaruh konsentrasi air cucian beras terhadap pertumbuhan tapak darah impor bagian kajian pustaka pada bab 2. Yang kelima yaitu Sutanto tahun 2002 menyatakan bahwa tanaman yang tidak terpenuhi unsur haranya, proses metabolisme akan terhambat, sehingga akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oleh karena itu, walaupun sudah menggunakan bahan organik, masih diperlukan penambahan unsur hara melalui pemupukan. Pemanfaatannya yaitu informasi ini menunjukkan pentingnya pemberian pupuk dalam jumlah yang tepat pada tanaman untuk menunjang proses metabolisme tanaman. Walaupun sudah menggunakan bahan organik, masih diperlukan penanaman unsur hara melalui pemupukan. Jadi, informasi ini dapat mendukung kaitan pengaruh konsentrasi air cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman tapak darah impor pada bagian kajian pustaka pada bab 2. C. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan, yaitu dalam jurnal dijelaskan bahwa pemupukan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan tanaman, terlebih bila media tanam tergolong miskin hara. Pemupukan yang tidak tepat baik dari segi jenis, jumlah, cara pemberian, dan waktu pemberian dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Apakah pupuk organik limbah air cucian beras berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tapak darah impor? Bibliografi Rahmatan H. 2014, Note Title 6 tahun 2012, Potensi limbah air cucian beras sebagai pupuk organik cair pada pertumbuhan pakcoy, Brassica Rafael, Jurnal Biologi Edukasi, edisi 12, volume 6, nomor 1, halaman 34-38, published online, Juni 2014. Inilah yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.